loru lur dadung pedot, loru lur dadung pedot, loru lur dadung pedot. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Khalifah. Salam bahagia. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan mengenai bocah angon. Bocah angon ini saya ambilkan daripada bait tembang yang dikarang oleh seorang wali, yaitu Sunan Kalijogo. Yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu mengenai bocah angon ini sampai pada dia memahami nafsu-nafsu yang ada di dalam diri manusia, yaitu nafsu yang ada 8 itu, yaitu nafsu amarah, nafsu alwamah, nafsu musawalah, nafsu mutmainah, nafsu mulhamah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Untuk hari ini akan saya sampaikan, yaitu bocah angon yang sudah mencapai nafsu rodiyah, yaitu nafsunya sudah mencapai nafsu yang ikhlas, nafsu yang betul-betul menerima dengan ikhlas apapun yang diberikan oleh Allah. Dia ridho apapun yang diberikan oleh Allah. Misalnya dia harus mengembala ternak, dia lakukan dengan ikhlas. Dia harus mencari rumput, membersihkan kandang, dia kerjakan dengan ikhlas. Atau pekerjaan-pekerjaan lain yang dibebankan kepadanya oleh gurunya, dia lakukan dengan ikhlas. Sehingga anak ini atau bocah angon ini sudah mencapai nafsu rodiyah. Nah, mungkin karena dia sudah mencapai nafsu ini, bocah angon ini mempunyai keistimewaan. Ya, saya contohkan bahwa bocah angon ini biasanya mengembalakan ternaknya di suatu padang rumput. Nah, ketika dia menggembalakan ternaknya di padang rumput, tiba-tiba ada angin puting beliung, ya, yang melingkar-lingkar, yang pusaran itu. Bocah angon ini karena dia tidak mempunyai tempat untuk berlindung di mana, lalu dia berlindung kepada Allah dengan caranya, dengan cara seadanya, yaitu dia ketika ada angin puting beliung mau mendekat itu,
dia pegang cemetinya, diputar-putar itu, dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mengatakan dalam bahasa Jawa, loru lur dadung pedot, loru lur dadung pedot, loru lur dadung pedot. Seperti itu, dengan hati yang ikhlas. Oleh karena mungkin ini karena kehendak Allah, angin puting beliung itu perlahan-lahan sirna, lenyap, tidak jadi angin puting beliung. Nah, itu mengenai angin puting beliung. Lalu bocah Angon ini ketika juga mengembala ternaknya di padang itu, hujan deras. Lalu di mana dia harus berteduh? Dia tidak punya tempat untuk berteduh. Hujan deras, halilintar menyambar. Dalam bahasa Jawa beledek, dengan kerasnya menyambar-nyambar. Anak atau bocah Angon ini dia hanya berteduh di bawah capingnya. Caping itu topi bulat yang terbuat dari anyaman bambu itu. Ya, bulat ya bentuknya. Lalu dia mencari yang namanya suket gerinting. Suket itu rumput, namanya rumput gerinting. Dia ambil, lalu dia taruh di kepalanya. Bukan, ditaruh di ujung capingnya itu, di pucuknya itu. Nah, ditaruh di situ, ditalikan ya. Di situ berapa rumput gerinting. Lalu dia hanya berteduh di itu, mungkin duduk ya, karena beledek itu menyambar tempat yang tinggi. Dia hanya duduk, lalu dia berdoa minta perlindungan kepada Allah. Nah, di situ jadi ada keistimewaan. Jadi dia tidak bingung ketika ada puting beliung seperti tadi. Kalau ada petir atau beledek yang bergemuruh itu, dia hanya berteduh di bawah capingnya dengan suket gerinting di atas capingnya, lalu dia berdoa. Dan alhamdulillah seringkali bahwa tidak ada atau tidak pernah terdengar bahwa ada anak gembala yang tersambar. Nah, itu mengenai ini. Nah, kemungkinan karena dia sudah pada tingkat nafsu radiyah oleh Allah, mungkin dia akhirnya mendapatkan yaitu mardiyah. Mardiyah itu ya ketika nafsu manusia atau jiwa manusia itu sudah mendapat ridho dari Allah. Mungkin ini akan saya sampaikan mengenai cerita yang berkembang di masyarakat tentang seorang wali. Seorang wali ketika itu ada seseorang awam mengatakan bahwa yang itu ada pohon kolang-kaling. Oh, bukan. Itu bukan kolang-kaling, itu adalah emas. Dengan sekejap mata, buah kolang-kaling itu menjadi emas. Nah,
itu adalah karomah seorang wali. Sehingga apa yang disabdakan, apa yang disampaikan itu terjadi. Mungkin bocah Angon itu tidak atau belum setinggi wali itu karomahnya, namun dia sudah mempunyai keistimewaan atau karomah itu. Ya, jadi bocah Angon karena sudah nafsunya sudah rodiyah, dia justru mempunyai keistimewaan. Ya, itulah mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan mengenai bocah Angon. Semua itu adalah pemikiran, penafsiran daripada pemikiran saya. Semoga penafsiran saya ini atau pemikiran ini ada manfaatnya bagi saudara-saudara saya, terutama kaum milenial. Ya, ini saya sampaikan, ini bukan mengenai perdukunan atau klenik, ini adalah ilmu-ilmu yang disampaikan oleh leluhur kita. Saya kira itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.